Shalom jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah Natal HKBP Parung Panjang, mari kita simak beberapa panduan ibadah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tempat atau ruang ibadah yang nyaman dan juga tenang untuk Anda beserta keluarga mengikuti ibadah Natal HKBP Parung Panjang. Kemudian gunakan juga gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah HKBP Parung Panjang, dan ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk menyaksikan ibadah Natal HKBP Parung Panjang pada hari ini. Dan juga siapkan juga lilin elektrik atau lilin biasa untuk mengikuti prosesi penyalaan lilin pada saat malam kudus. Dan juga ada info menarik untuk Anda semua, yaitu Anda berkesempatan mendapatkan OVO Cash untuk 3 orang pemenang dengan cara upload foto selfie Anda beserta dengan keluarga sedang menyaksikan ibadah Natal HKBP Parung Panjang, kemudian di-upload di sosial media. Jangan lupa di-tag di akun official HKBP Parung Panjang. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah dan dipilih berdasarkan jumlah like terbanyak dan juga foto yang paling unik. Demikian untuk panduan ibadah pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah online HKBP Parung Panjang. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan menggembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud, seorang lelaki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria berkata dalam hatinya, "Apakah maksud dari salam itu?" Lalu malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena Maria belum bersuami? Lalu malaikat berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian dan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkenan melintasi awan. Dialah Tuhan, berikanlah di hadapannya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan dari-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak ditinggalkan pada zaman yang benar. Engkaulah Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu dariku. Kasih dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Pertolongan Tuhan tidak terbatas. Dia datang untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan ketertindasan. Pujilah Ia sebab Ia baik. Pujilah Ia dengan segala kemuliaannya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada orang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbuat bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan dunia ciptaan lainnya
dari segala kuasa dosa dan kegelapan. Dia telah lahir di kandang domba sebagai tanda kesederhanaannya, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Lepaskanlah kami dari segala pencobaan, dari segala sakit penyakit, dari segala roh-roh jahat, dan dari segala kesusahan. Tolonglah kami untuk mengimani firman-Mu setiap hari, supaya kami dan pikiran kami dibaharui setiap saat. Terpujilah Engkau, ya Allah, sumber kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sada Musa sada ayat sada mula di bulana di topa de batama langit dohotano. Amin. Sada Musa sada ayat tolu dumi makulima di bata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Amin. Ayat 1. Amin. Cada du muca bindu cada ayat cada diwani ditumpak dibata langit dohot tanoon. Amin. Dimula-mulana itu kabagde tama langit dohot tano. Amin. Sada Musa dimana kita pada langit dan tanoon. Sada Musa bindu sada ayat sada dimulani mulana ditompa dibata langit doot tanoon. Amin. Kejadian 1 ayat 1 pada murahnya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dimulana apa debatana langit Tuhan tanoon. Amin. Kata muda data ayat data dimulana dopa belasama langit Tuhan tanoon. Amin. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 2 ayat 14 hasangapun mana di debata di gijang damema di tanoon dia kajolma halani. Amin. Sada Ada Musa sada ayat sada Ula dimulana ulana topa opa dibata eta langit langit dohot ot tanoon. noon. Amin. Nanti dapat itu tama langit tatano. Amin. Sada Musa sada ayat sada dimulana di depan mata langit dohot tanoon. Amin. Anak ditopa di batama langit dohot tano. Amin.
Yesaya bindu siang ayat sada. Bangsona madalani di bagasan haholomon marnida sasada panondang na bolon bincar do sada panondang di aka manyinyani tano linggoman ni hamatean amin. 2 ayat 5 pasura tondirina rabdo haji Maria orwanai nau gabe-gabean amin. Mari rayakan hari Natal yang kudus, mari nyanyikanlah pujian yang tulus. Tuhan Allahmu hari ini mengutus Putra Tunggal Yesus penebus. Walau dosamu merah seperti saga, kan diputihkan bagai kapas sempurna. Walau deritamu pun berat tak terkira, kan diangkat agar kau lega. Oh Tuhanku, kini daku datang berteduh di palunganmu, dan ku sujud menyembah. Oh Yesusku, di dalam hatiku lahirlah urapi dan lahirkan dari segala dosa. Mari rayakan hari Natal yang kudus, mari nyanyikanlah pujian yang tulus. Tuhan Allahmu hari ini mengutus Putra Tunggal Yesus penebus. Mari rayakanlah, marilah sambut Tuhanmu, naikkan puji serta syukur kepadanya. Mari rayakanlah, marilah sambut Tuhanmu, naikkan puji serta syukur kepadanya. Haleluya, amin, haleluya, Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah.
Bethlehem, descend to us, we pray. 'Cause others sin and enter in, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Oh, holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. 'Cause others sinned and enter in, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Emmanuel. Tuhan adalah Khalik semesta alam, karya ciptaannya yang menjadi saksi tentang kemahakuasaannya, yang dengannya kita pun harus bersyukur dengan segala kerendahan hati untuk mengagungkannya. Ia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu indah. Kita dengarkan liturgi yang pertama. Lihatlah betapa agungnya segala ciptaannya. Siapakah tandingannya? Tidak ada. Sungguh karya Tuhan membuat manusia takjub. Allah mengaruniakan kepada kita alam yang indah. Langit dan cakrawala saling berhias diri. Semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keeksisan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Darat tempat berpijak, agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah sang ikan, bertahta menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh Allah yang menciptakan semuanya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi tidak dapat menandingi Allah karena Allah Maha Kuasa. Allah melihat semua ciptaannya itu adalah baik. Lalu ia mengikat perjanjiannya bagi manusia atas binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, atas tumbuh-tumbuhan dan atas seluruh ciptaannya. Allah melihat semua ciptaannya itu adalah baik. Demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri, "Bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak ingin mencemarkan namanya di muka umum. Apakah aku ceraikan saja dia secara diam-diam?"
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebab
manusia tidak pernah puas atas dirinya dan sesamanya, juga atas alam semesta yang diberikan Allah. Ia selalu ingin mengetahui dan menguasai semuanya itu demi kepentingan pribadi, sekalipun mengorbankan kepentingan orang lain yang tidak berdosa atau bersalah. Kesombongan inilah yang membawa manusia pertama jatuh ke dalam jurang dosa. Oleh karena itu, tidak ada lagi kedamaian dan harmoni di antara mereka dengan Allah dan sesamanya. Inilah liturgi kedua. Pada mulanya Allah mencipta dengan begitu indah dan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi manusia justru menuruti hawa nafsunya dan mendengarkan segala rayuan iblis untuk melanggar apa yang telah Allah firmankan bagi mereka. Allah pun menjadi murka terhadap mereka. Walaupun manusia itu sudah terbukti salah dan memberontak terhadap firman Tuhan, manusia itu justru saling menyalahkan satu sama lain dan mencari pembenaran terhadap dirinya. Apa yang engkau tanam, itu juga yang engkau tuai. Apa yang engkau kerjakan, harus jugalah engkau menerima buah dari pekerjaanmu. Manusia telah memberontak dan melawan firman Tuhan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden. Keletihan, kesusahan, sakit, dan penderitaanlah yang menjadi upah manusia di bumi ini. Sampai ia akan kembali juga ke tanah dari mana ia terbuat. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Dung iroma ujui parentas yang kesar Augustus ikon suratan nasa joma di gonggona pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tanah Syria. Amin. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Bangkatnya naksi Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakati luar Judea tuhu kami sudau dan Bethlehem ala siru kemaran jalan dari sidau tidak rasurat kemilina rapohat si Maria oleh wanita Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Alai didok suruh seruan imatu nasida unang nabiar hamu ai barita halalas niroha godang du hubuan tu hamuna persauliani sandok panggali ai naung tubuh do di hamu sabeminan di hutani si Daud isi paluai ima Kristus Tuhani. Amin. 2 ayat 1. Dungir maujui pareta sian Kaisar Agustus ikan suratana sajolma di konggomana. Amin. Penestolo ayat 10 orang esanganan dawalang nirwani di bata di portibian palado anakna nasesadai di leon asa unang ago ganub na porsea di ibana asa hamuluan nasa leleng-lelengna di ibana. Amin. Lukas 2 ayat 12 sampai 14. Onma partinandaan di hamu poso-poso mada potonina nabi noros peak di panggalatan jawa adong matoku dongan sur-surwani torok akka parangan perbanunga gijang nasida do debata mandok kasangapon di debata di gijang dame maditanaon di akka joma halamawani. Amin. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Epistel dalam ibadah Natal kita hari ini diambil dari Galatia pasalnya yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah utus anaknya,
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Besarnya kasih-Mu. Saat itu ku dengar ada suara desahan yang begitu sakit. Saat itu juga ku melihat ada seorang wanita yang meneteskan air mata. Namun setelah itu ku melihat ada sebuah bintang gemerlapan dan terdengar suara orang yang bersuka cita. Ya, karena Sang Raja Dunia telah lahir. Dia yang adalah anak manusia, Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang ajaib dan penuh kemuliaan. Ia yang lahir untuk menebus dosa kita. Ia yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Ya, hanya Dia yang tahu pergumulan kita. Dia tahu kondisi tubuh kita. Dia tahu kekhawatiran dalam hati kita. Dia tahu segala harapan dan impian kita. Bahkan Dia tahu kondisi bumi kita yang sedang dilanda virus COVID-19. Namun aku juga tahu Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Engkau selalu ada buatku. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu. Bagaimana Tuhan? Bagaimana aku membalas kasih-Mu? Hanya satu yang dapat kuberikan. Aku akan selalu memuji nama-Mu dan berusaha menjalankan segala perintah-perintah-Mu sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Aku mau ikut Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Meskipun saya
susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhan itu baik dan benar. Kepada manusia diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Tapi sungguh mengecewakan. Manusia lebih memiliki kebebasan yang salah. Manusia lebih mendengar bujuk rayu sang ular, sehingga ia sendiri harus mengalami kematian sebagai upahnya. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Allah tidak ingin manusia itu mati di dalam dosa dan kejahatannya. Oleh karena itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia yang fana ini untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bangsa yang berjalan di lembah kegelapan akan melihat satu cahaya yang begitu besar. Kiranya cahaya itulah kirimkan kepada hati kami ya Tuhan. Kiranya cahaya itu menyinari kegelapan hati manusia yang hatinya dipenuhi oleh kegelapan firman-Mu. Yesaya juga mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nubuat telah diperdengarkan oleh Nabi, tanda-tanda telah dinyatakan. Dia yang akan datang telah lebih dahulu datang. Dialah Raja kita yang datang dengan kemuliaan dan kerelaan untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Maranatha, datanglah ya Tuhan.
pitu. Patung ginjang mah pahamuna hamu ale aka. Harbangan patung ginjang mah mahamu ale aka. Pintu sian nama Robi asa bongot rajani hamuliaon. Amin. Daya sia ayat sada. Bangsa namardalani di bagasan halaman nida sada panundang nabolon. Bensar dosada panundang di angka namangingani tano lingoman ni hamatan. Amin. 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelamahan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Maria ia situtu mau ale berusia. Narolok-olok mau ale di Yerusalem. Idama naro raja untuk memfoto. Batigor ibana jala siparmona. Maseret dorohana jala masjudul di halode. Dohot di anak di halode inaina. Amin. Yesaya 10 sada ayat sada dohot 2. Dungi ruarma sada tunas yang tukotni si Isai. Jala marpar bue sada tubis na tubus yang uratna. Jadi songgok matu ibana. Tondini Jahoba. Tondini habisuhon dohot hapistaran. Tondini panuturion dohot hagogoan. Tondi parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Amin. Kelas 2 ayat 30-31. Jaladido masuru-suruani matunasida. Undang homa biar ale Maria. Ay dapotan asiniroha doho di debata. Gabe-gabean mahu tubuhan anak mahu Yesus. Mabenon humaguana. Amin. Saya 7 ayat 14. Dibeni apalah Tuhan pandirima mangeleon sada tanda dihamu. Idama manggabe-gabean mak jala namar baju jala tumubuhan sada anak jala behenama guarna Immanuel. Amin. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Amin. Amin 103 ayat sada sahat ayat 3. Puji majaoba lentotiku jalan asar aku di bagasan namuji guarna nabadiani. Puji majaoba alitotiku jalan jala unang tum halupaon dinggan ibasana sudena. Ibanado manesa dosam sudena. Ibana pamaluk angka sahidmu sudena. Yesaya 40 ayat 3-4. Suara Nina di hagolongan Paulihamu dalam di Jahoba, Patigorhamu di adaran dalan balobung di debatata, ikon gohan do nasarura jala parejeton nasad dolok dohot buntul-buntul jala gabe na hornok do na manangkok buat jala gabe rura tanggurung nidolok. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Dibahi nipala Tuhan disadiri mangalehon sada tanda dihamu. Ida gabe-gabean masada namar baju. Jala tungguan sada anak jala penona guarna Immanuel. Amin. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia
manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Amin. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-larilah kepada tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Tuhan Yesus. Amin. Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga kita adalah dalam surga, dan dalam situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and heaven and nature see. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and heaven and nature see. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Yeah. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and heaven and nature see, and heaven and heaven and nature see. And nature see. Kelahiran Yesus tidak ada yang mengetahui, karena manusia berada dalam ketakutan yang besar, berada dalam kesibukan yang luar biasa, dan manusia tidak memiliki persiapan untuk menyambut Kristus. Apakah kedatangan Kristus pada saat ini sama seperti ketika Ia akan dilahirkan? Ia mengetuk pintu hati kita. Apakah tidak ada tempat baginya di hati kita? Apakah hati kita telah disibukkan oleh aktivitas kita dan telah ditakutkan akan masa depan kita? Kita ikuti liturgi keempat. Janji yang diucapkan lewat mulut para nabi kini tergenapi. Penggenapan janji tidak dimulai dengan patokan pengetahuan manusia. Pengharapan sejati telah hadir melalui perempuan pilihan Tuhan, Maria. Perempuan sederhana yang taat akan perintah Tuhan, yang tidak peduli bagaimana dunia nantinya akan yang mencacinya, akan mengguncingnya dan merendahkannya. Dengan kesungguhan ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kandang domba yang hina menjadi saksi hidup untuk kelahiran Sang Raja Agung. Mengajarkanku dan kamu untuk belajar. Lihat, Rajamu datang dengan kerendahan, tanpa warna yang gemerlapan, dengan rupa yang sederhana. Dialah Yesus, anak Daud, tunas yang tumbuh di Betlehem,
dan di hati kita manusia. Gloria bagi namamu yang maha kudus. Engkau datang memperdamaikan manusia dengan dirimu. Lihatlah, kesempurnaan kini telah lahir, bumi penuh dengan sukacita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka, karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Yusuf berkata, "Tuan, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan." Tetapi mereka menolak untuk memberi tempat kepada Maria dan Yusuf. Namun pada akhirnya ada seorang yang memberi Maria dan Yusuf tempat, yaitu kandang domba. Ya, kandang domba.
daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah sesosok malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Gembala pun berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita."
Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah berita yang kami dengar. Hanya kepada Dialah kami percaya. Kuasa tangannya nyata benar dalam kehidupan kita. Dialah tunas yang tumbuh di hadapan Tuhan. Tunas yang muncul dari tanah kering, dari hati manusia yang paling gersang. Dari kehidupan manusia yang paling suram, hina dan penuh dosa. Sang Immanuel telah datang melawat umatnya. Inilah liturgi kelima. Di hadapanmu tiada yang tersembunyi. Bahkan dalam bayang maut sekalipun, Engkau menembusi persembunyian kami. Kami menyimpan kekhawatiran karena banyaknya masalah di sekitar kami. Tetapi Engkau telah lahir sebagai Immanuel untuk menyelamatkan kami. Kristus, Sang Immanuel, biarlah kami menemukan damai-Mu dengan menengadah ke atas, menerima sabda-Mu yang mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Dialah pengharapan. Dialah matahari yang benar, yang membawa terang yang sesungguhnya bagi hati yang kelam, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan nista. Gloria in excelsis Deo, Raja damai, Surya hidup yang benar, membalut setiap hati yang terluka, menghapus setiap air mata yang berderai. Terpujilah Dia, karena Dia telah datang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Datang pula orang-orang Majus dari timur ke Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, "Aku tahu apa yang aku bisa berikan untuknya. Aku akan memberinya emas, kemenyan, dan mur, karena dia adalah raja."
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Natal. Luar biasa kalau pada saat ini kita mendapat kesempatan kembali untuk turut bersama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, walaupun kondisinya sangat berbeda. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita dapat bersekutu bersama, memuji memuliakan Tuhan, bersukacita bersama, berkumpul di gereja untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang biasanya kita sebut perayaan Natal. Namun kondisi sekarang karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19 kurang lebih 9 bulan, kita melakukan atau melaksanakan perayaan Natal dalam bentuk virtual. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa tetap menyertai kita, sehingga kapan pandemi ini bisa cepat berlalu. Kita berharap ini tidak terulang lagi untuk tahun 2021 yang akan datang. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana tema yang ditekankan dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia di dalam memaknai sukacita melalui perayaan Natal ini, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 yang menekankan satu pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Immanuel, yang mengatakan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Tepatnya Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dalam ayat 23 seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kata Immanuel tidak begitu asing bagi kita orang percaya, khususnya kita gereja Batak Kristen Protestan HKBP. Bahkan dari kekeluargaan kita, ikatan kekerabatan kita senantiasa terbuka untuk memberikan nama ini juga kepada anak-anak kita, sehingga ada di antara kita yang memiliki nama Immanuel. Dan tentunya nama Immanuel merupakan satu harapan bagi kita, bagaimana Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Apalagi para kaula muda juga selalu menampakkan hal itu di dalam interaksi, komunikasi keseharian mereka, baik melalui media sosial dengan membuat satu item atau satu istilah yang mengatakan GBO, God bless us, atau God with us, yang menanamkan satu nilai tentang penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara historis kita juga sudah mengetahui bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus yang tidak hanya sebatas retorika atau cerita-cerita mitos-mitos atau cerita rakyat folklore. Bagaimana Yesus lahir dan menjadi teka-teki bagi sebagian orang di dalam memahami bagaimana Yesus, bagaimana Allah lahir dan dilahirkan di tengah-tengah dunia. Ya tentunya pikiran ini juga menjadi satu perkumpulan, apalagi dari masa-masa abad pertama, abad kedua. Untungnya kita sekarang memasuki abad ke-21. Di abad 21 logika tidak menjadi putusan bunga, tapi logika kita menjadi satu alat di dalam menunjang iman kepercayaan kita, sehingga orientasi pemahaman kita tentang kelahiran Yesus hanya menekankan bagaimana Allah memanifestasikan
kepribadiannya di tengah-tengah dunia. Kita masih ingat apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal. Kata pengutusan di sini menunjukkan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah dunia, walaupun dalam proses keberadaan dunia yang sekuler, sebagaimana manusia harus dilahirkan, tumbuh, berkembang di tengah-tengah dunia manusia itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita renungkan bersama di saat kita memaknai Natal tahun 2020 ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sudah lelah. Bahkan kita tidak harus pikir bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya bangsa dan negara kita, tetapi imbasnya juga di tengah-tengah gereja, bahkan keluarga, khususnya pribadi lepas pribadi. Tentunya tidak ada satu nama yang bisa menjadi alat untuk memproteksi, alat untuk melindungi, bahkan sebagai jaminan bagi kita orang-orang percaya bahwa hanya ada satu nama yang dikatakan nama Immanuel. Bahkan Paulus pernah tekankan itu kepada jemaat Filipi agar semua orang bertekun lutut di bawah Kristus, bawah nama Kristus. Dan itulah yang kita rayakan dari waktu ke waktu setiap tahun menjadi sukacita yang berharga. Marilah kita memaknai nama yang sangat berharga itu, karena memang nama adalah identitas. Nama itu adalah jati diri, tidak beda ubahnya. Kita yang memiliki nama-nama tersendiri selalu diidentikan dengan perbuatan kita. Kristus itu adalah juru selamat, dan tentunya bagaimana Yesus sebagai juru selamat senantiasa beserta dan menyertai kehidupan kita. Dan inilah yang dinampakkan satu pengakuan dalam Injil Matius. Mereka yang menamakan itu adalah pemberian dari Tuhan, sehingga Dia disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Amin. So we'll be saved.
di giustizia, di speranza. Oh, non odila, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che guida il desiderio te. Let this be our prayer, just like every child. Need to find a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Ella Vedeca, high access all night. Sento che ci Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan dunia ciptaan lainnya dari segala kuasa dosa dan kegelapan. Dia telah lahir di kandang domba sebagai tanda kesederhanaannya, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Lepaskanlah kami dari segala pencobaan, dari segala penyakit, dari segala roh-roh jahat, dan dari segala kesusahan. Tolonglah kami untuk mengimani firman-Mu setiap hari, supaya kami dan pikiran kami dibaharui setiap saat. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Damai Natal membawa sukacita di hati kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.